dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang tugas teknologi produksi kapal dengan berjudul integrasi psikologi proses dengan grup teknologi dan PWPS. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mas Sulaiman Tegar Barus dengan NIM 09231043 dari Teknik Perkapalan Angkatan 2023. Perkenalkan, nama saya Jaka Maridani dengan NIM 09231082 dari Teknik Perkapalan Angkatan 2023. Perkenalkan, nama saya Rizko Alfonso Papalan, NIM 09231062 dari Teknik Perkapalan Angkatan 2023. Perkenalkan, saya Jenderal Wali Kadafi, NIM 09231025 dari Teknik Perkapalan Angkatan 2023. Perkenalkan, nama saya Aditya Ariandara dengan NIM 09231002 dari Perkapalan Angkatan 2023. Oke, baik. Di sini kami akan mempresentasikan tentang layout dari PT DKB Banjarmasin. PT DKB Banjarmasin merupakan salah satu cabang dari PT Dok dan Perkapalan Kerja Bahari. BUMN bergerak di bidang pembangunan dan perbaikan kapal. Fasilitas utamanya meliputi yang pertama yaitu ada doking kering atau dredok dengan kapasitas hingga kurang lebih 5.000 DWT. Bengkel permesinan, fabrikasi, dan pipa. Yang keempat area blasting dan drifting. Yang kelima skiboy untuk launching kapal kecil menengah. Oke, baik, di sini ada bentuk layoutnya. Yang di kanan itu kita ambil dari Google Map, dan yang di kiri kita ambil dari website. Analisis opini proses PT DKB Banjarmasin. Tahapan umum proses pembangunan kapal. 1. Desain dan engineering. Pada tahap awal ini dilakukan perencanaan kapal secara menyeluruh atau konsep garis bentuk, sistem propulsi dan stabilitas, dan lain-lain. 2. Pembuatan drawing dan teknis dan model 3D. Simulasi performa kapal seperti CDF, Compulsion, Fluid Dynamics, dan VEA, Finite Element Analysis. Pengaturan integrasi antara sistem mekanikal, elektrik, dan sistem lainnya. 2. Material procurement dan preparation setelah desain final. Penggadaan material utama atau pelat baja, profil, mesin, peralatan sistem, dan lain-lain. Pemeriksaan kualitas material seperti sertifikat, spesifikasi, dan lain-lain. Persiapan material telah dipotong, dibersihkan, dilabeli, dan disiapkan untuk proses fabrikasi. 3. Hull fabrication atau steel cutting, bending, assembly. Pada tahap ini dilakukan pemotongan baja sesuai bentuk dari desain, pembengkokan pelat jika diperlukan, atau misalnya bagian lambung, perakitan bagian-bagian kecil menjadi subkomponen hull. Dan 4. Block construction dan erection. Subkomponen hull dirakit menjadi blok atau modul besar kapal. Dilakukan pengelasan struktur serta pemeriksaan kualitas kelas. Blok-blok kemudian diangkat dan disambung di supply atau dry dock sesuai urutan erection plat. Sini saya lanjut. Di sini ada analisis shipbuilding proses di PT DKB Banjarmasin. Tahapan umum proses pembangunan kapal. Yang kelima adalah outfitting installation atau biasa disebut bidding electrical machinery dilakukan secara paralel atau setelah hull. Tahapannya ada instalasi sistem perpipaan, listrikan, dan permesinan utama. Yang kedua adalah termasuk sistem navigasi, VAC, pemadam kebakaran, kontrol, dan lain-lain. Outfitting bisa dilakukan di workshop pre-outfitting atau setelah block erection. Onboard outfitting. Yang keenam ada painting dan finishing. Yang pertama ada proses sandblasting dan pengecekan permukaan kapal untuk perlindungan korosi.
Yang kedua ada finishing, meliputi pengecatan luar atau biasa disebut full spray struktur dan bagian dalam, kompartemen tangki. Yang ketiga ada pengecetan dilakukan sesuai spesifikasi teknis dan standar klasifikasi. Yang ketujuh ada launching dan shear trail. Yang kedua ada peluncuran kapal ke air, biasa disebut launching, dilakukan dengan metode slipway, floating dock atau synchrolift. Setelah itu dilakukan shear trail untuk menguji performa kapal di laut, kecepatan maksimum, manuver, sistem navigasi, sistem keselamatan dan sebagainya. Bila berhasil lolos, kapal dinyatakan siap diserah terimakan ke pemilik. Oke, selanjutnya ada diagram integrasi yang menunjukkan hubungan antara shipbuilding proses PT DKP Banjarmasin dengan kerangka GT dan PWBS. Jadi untuk di kolom kiri itu tahapan utama proses pembangunan kapal, kolom kanan adalah PWBS, lalu panah adalah mapping proses level produk dalam PWBS. Jadi untuk desain engineering, material equipment dan preparation itu bersangkutan dengan parts and compartment. Lalu ada hull fabrication itu bersangkutan dengan sub assemblers. Ketiga ada block construction itu bersangkutan dengan block hull. Setelah itu ada outfitting itu bersangkutan dengan modulus. Lalu ada painting and finishing bersangkutan dengan shape final assembly. Baik, di sini ada analisa kelebihan dan kekurangan GT dan PWBS. Pertama, ada guru teknologi. Kelebihannya sudah ada area kerja khusus untuk pipa, plat, dan mesin. Terus yang kedua, kekurangannya belum ada seluler layout antar zona produksi. Terus yang kedua ada PWBS implementation. Kelebihannya sudah menerapkan sistem blok. Kedua, kekurangannya belum menerapkan sistem zone outfitting atau printing paralel. Yang ketiga, efisiensi produksi. Kelebihannya cocok untuk perbaikan kapal atau ship repair. Terus yang kedua ada kekurangannya, pembangunan kapal baru masih lambat atau serial proses. Yang terakhir ada koordinasi data produksi. Kelebihannya menggunakan dokumen dan koordinasi langsung antar departemen. Terus yang kedua ada kekurangannya, belum ada sistem digital atau ERP 3 dimensi production management. Rekomendasi perbaikan pada PT DKP Banjarmasin. 1. Terapkan sistem GT berbasis proses line. Susun layout bengkel berdasarkan produk family atau misal full line, PV line atau outfitting line. Digunakan konsep seluler manufacturing agar material flow lebih efisiensi. 2. Integrasikan PWBS dengan sistem zone teknologi. Bagi pekerja menjadi zona base, misal engine room zone, foredeck zone. Tiap zona mencakup pekerja hull, piping, elektrikal, dan fighting secara paralel. 3. Digitalis data produksi CPR 4.0. Digunakan software 3 dimension ship design dan ERP untuk